Kita tuh lagi ngapain, tiba-tiba kayak langsung serangan takut muncul gitu. Nah, tapi nggak takut, kita takut, tapi nggak tahu takutnya kenapa. Kita sudah membahas sekian banyak tentang bullying digabung mulai dari faktor, resiko, habis itu cara mengatasinya. Nah, apa perbedaan antara statement bullying dengan cyberbullying? Kalau bullying tadi penggunaan langsung nyata saat ini di lingkungan nyata, cyber itu adalah bullying yang terjadi di media sosial atau platform chatting atau platform game. Jadi dia tindakan bullying sebenarnya, tapi dia mainnya di media sosial. Dan ini paling banyak terjadi dibanding bullying langsung. Iya benar sih. Kalau tadi bilang kalau hasil penelitian 1 dari 6 dapat pernah menjadi korban bullying, kalau cyber 1 dari 2 anak remaja pernah menjadi korban bullying. Seperti itu. Berarti kalau kita ambil di lingkungan kita mungkin seperti di media sosial kita harus melihat gitu kan, dia posting anaknya, kok anaknya jelek banget, mungkin seperti itu komen langsung gitu. Komen langsung, bukan kalau kita cuma ngomong di sini nggak sampai di media itu bukan cyberbullying, tapi kita ketik, anaknya kok hitam sih, ya, fotonya kok diposting, ini mending fotonya apa gitu, gitu kan banyak kata-kata netizen Indonesia nih, warga 62 ini kan mulutnya serem-serem tuh. Iya, memang ya. Kadang mereka pun juga menggunakan bahasa yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh kaum yang di bawah kita. Seperti 10 tahun atau yang sekarang 10 tahun udah pakai gadget ya Bu ya. Dia lihat kata-kata kasar ya, nanti dia mencontohkan kembali. Oke, tentang anak-anak tadi gitu ya Bu. Bahwasanya mereka gitu kan melihat kata-kata kasar, nanti takutnya kalau dia pun mencontohkan kembali di lingkungan dia bermain gitu ya Bu. Nah, berbicara tentang cyberbullying ini, bagaimana kita bisa tahu kalau tindakan tersebut merupakan cyberbullying? Jadi ada beberapa tindakan yang di media sosial itu termasuk kategori cyberbullying. Yang pertama, kita mengejek seseorang, ya, komentar tentang seseorang yang menyakitkan, menghina, ya, dan itu ada di media sosial, ya, ataupun di platform chat atau game. Kemudian kita memposting foto atau video kejelekan orang lain jadi bahan candaan. Ini nih kita buat kan ada tuh, gue lupa namanya, dia sempat di podcastnya siapa ya di Koordinasi. Kebetulan dia dari remaja pernah menjadi perilaku bullying dan cyberbullying. Jadi dia tuh pakai foto, pakai kacamata kuda, katanya tuh kacamata. Jadi dibilangin kayak kuda. Diposting, jadi postingan foto, video yang mengejek orang lain itu masuk ke kejahatan cyberbullying. Nah, terus kita juga pernah nggak melihat ada akun-akun palsu, akun fake. Jadi membuat akun fake, kemudian memposting foto, video ataupun postingan kata-kata itu dengan hal yang tidak baik ya, yang tidak menyenangkan, mengejek atau sifatnya juga ancaman di situ. Nah, atas namakan orang tersebut padahal yang bukan orang itu, karena pakai akun fake itu masuk kejahatan yang maksud saya di sini tadi. Bahkan ada yang kita masuk ke akun orang lain. Iya benar. Nah, jadi dihack akun kita, terus diposting lah, ada dikirimkan kata-kata yang tidak senonoh. Iya benar. Di situ itu juga masuk cyberbullying. Banyak sekali korban. Berarti emang jenisnya banyak sekali ya Mbak ya. Mungkin kalau yang tadi bullying secara itu tuh langsung gitu. Tapi ada juga yang merupakan cyberbullying yang melalui tindakan ketikan kita gitu ya Bang ya. Maksudnya emang banyak sekali bentuk dari bullying ini. Bahkan pernah loh, ini kebetulan penelitian 2 tahun kebelakangan tentang cyberbullying. Yang baca satu referensi yang mengatakan kita kan nanti di WA punya grup ya, punya grup kan, terus kita buat grup sendiri. Yang isinya kita aja, terus kita ngomongin si A atau si B yang nggak kita senangi, kita buat grup sendiri yuk untuk ngomongin. Itu masuk cyberbullying loh. Jadi sampai wah ini cyberbullying juga gitu. Dan kita menghina, mengejek orang tersebut di media sosial kita, di konten kita buat grup sendiri, itu nggak boleh. Oh berarti itu salah satunya termasuk cyberbullying. Ya, berarti kalau kata anak muda sekarang tuh ada grup di dalam grup kali ya? Iya. Ya ampun saya baru tahu Ibu.
jadi Cak besok-besok tuh saja kalau ada grup ya udah satu grup itu aja. Kalaupun mau grup tapi tidak membicarakan. Iya, tidak membicarakan gitu. Ini biasa jangan jadi pap-pap orang lain gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Harus ini ya Kak, harus keluar dari grup. Iya, kita harus keluar dari grup ya saya. Oke, kalau gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya saja. Oke, kita kan hidup nih sebagai Gen Z, kita tuh hidup bersosial media. Gak mungkin dulu kita tuh nggak melihat komen-komen netizen. Jadi sebagai calon selebgram, Yang followersnya sudah banyak ya. 20 juta. Iya, aku kebetulan sekali yang saja ya ada kunjungan saja. Oke. Jadi apa aja nih Bu yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dari tindakan cyberbullying? Oke. Yang pertama, jelas batasi penggunaan media sosial. Ya. Kemudian privasi kita dulu. Jadi hal-hal yang pribadi memang itu nggak perlu diumbar di media sosial. Takut nanti ada yang menyalahgunakan. Ya, ada orang yang memang nggak suka, nggak senang, udah ada yang menyalahgunakan atau berkomentar negatif tentang itu. Nah, itu caranya yang paling penting sekali. Batasi penggunaan media sosial. Postinglah hal-hal yang positif. Jadi kalau positif dalam artian yang sifatnya membangun untuk orang lain, ya kamu eksplor aja apa yang ingin kamu eksplor, misalnya foto tapi kan teknik foto pemandangan sehingga bisa dilihat sama orang lain untuk keindahan misalnya estetik. Kamu foto tapi pakai pakaian misalnya yang tidak wajar gitu ya, kamu posting dengan tujuan mau dilihat sama orang banyak supaya followersnya banyak, nanti itu bisa disalahgunakan foto tersebut. Apalagi kecanggihan teknologi saat ini, diedit, diganti foto dan yang lain-lainnya kan banyak sekarang. Jadi batasi itu, terus hal-hal yang sifatnya privasi tetap kamu harus memiliki di media sosial. Mungkin lebih tepat itu seperti itu, kita filter ya Bu ya. Ada hal sepatutnya tidak bisa kita share di media sosial, ada yang memang bisa. Yang balik lagi Bu bilang tadi itu yang kalau kita yang kita share itu yang untuk membangun bahwasanya oh saya harus gini juga nih, berarti saya harus banyak-banyak belajar nih. Tapi kalau yang tidak bagus itu yang kita harus filter kembali ya. Oke, selanjutnya Caca. Oke, ada nggak sih Bu cara buat menghentikan cyberbullying ini? Nah, cara untuk menghentikan sama tadi kayak yang saya katakan. Bullying ya, sama kayak bullying tadi dari pelaku sama si korban yang sudah terintervensi. Poin pertama, kalau kamu mendapatkan perilaku cyberbullying itu tak harus kamu lakukan ke siapa. Bahkan sudah ada ya penanganan untuk hotline nomor telepon pengaduan kalau kita mendapatkan cyberbullying. Jadi nanti itu dari pemerintah kan itu boleh telepon ke situ. Kemudian lapor ke orang-orang terdekat kita bahwa kita mendapatkan perilaku seperti itu nggak bisa didiamin. Nah, ketika pelakunya diketahui misalnya, artinya tindakannya caranya untuk mencegah dia harus dikasih tahu dari pelaporan itu. Sehingga dia nanti akan dibatasi tidak boleh menggunakan media sosial sering-sering. Kemudian dikasih pengetahuan lah, kalau dibilang itu kayak edukasi, sehingga dikasih pemahaman bahwa tindakan kamu begini itu sangat menyakiti mentalnya orang. Jadi dikasih edukasi bagaimana untuk memahami orang lain, terus bahwa kata-kata yang kamu ucapkan atau perilaku kamu ini salah, sehingga si pelaku tidak melakukan demikian. Begitupun dengan si korban. Sama kayak bullying tadi, itu sama tuh tindakannya, harus mendapatkan bimbingan dan konseling untuk penyelesaian masalah mental. Berarti sama saja kalau kita tuh bisa kalau ininya introspeksi diri ya Bu ya. Introspeksi diri, apakah yang kita ucapkan salah, apakah tindakan kita lakukan itu salah. Mungkin sama-sama mengintrospeksi diri kita seperti itu saja. Dan juga Ibu ngomong-ngomong tentang cara yang tadi itu, saya juga bingung gitu. Apakah kalau cyberbullying ini kan dampaknya sangat banyak sekali ya Ibu bilang tadi ya, dampaknya sangat banyak sekali. Kalau sejak kan Ibu kan juga sudah pernah kira Ibu ada nggak kasus yang Ibu temui tentang cyberbullying Dari mahasiswa? Iya benar. Ya, jadi ya kasus Ibu bilang tadi punya grup di dalam grup. Sehingga temennya ini ngerasa ujung-ujungnya malah efeknya sampai ke dunia nyata, bukan lagi di media sosial. Kok teman saya seperti ini ya, gitu ya, buat diri sendiri terus ngomongin saya,
sehingga yang terjadi apa? Masalah secara akademik, dia mau berhenti kuliah, sampai gitu loh. Sampai seperti itu pengaruhnya. Karena nggak ada pengaruh. Sehingga memang sih kalau dilihat etika dari temannya tadi ini, anaknya memang secara etika itu agak kurang, sehingga banyak teman-teman nggak suka gitu. Memang cuma makanya ibu bilang pernah sampai ibu kumpulkan dia, ibu ketemu langsung, kamu nggak boleh seperti itu. Memang mungkin teman kamu salah, tapi ada caranya, tapi jangan dikucilkan. Itu kan namanya mendiskriminasikan. Iya benar sekali. Itu nggak boleh. Berarti ibu ketemu langsung dengan mahasiswanya. Oke, kan tadi itu cyberbullying itu ataupun bullying tadi ini kan ya, otomatis ibu juga ada mengatakan bahwasanya secara emosional dia tertekan, secara fisik dia juga merasakan, mental juga kena gitu. Nah, gimana cara kita bisa mengetahui kita itu terkena gangguan mental atau enggak? Nah, oke, kita tuh mau tahu nih, kira-kira saya ada gangguan nggak ya? Atau saya itu sehat nggak ya secara mental? Ya, nih kamu harus ibu kasih tahu bahwa kesehatan mental itu sangat penting. Jadi kalau kamu memang merasa itu gangguan harus diselesaikan. Apa sih ciri-cirinya? Pokoknya itu di ciri-ciri sehat jiwa. Ada beberapa hal yang dikatakan ciri-ciri sehat jiwa. Yang pertama, berpikir positif terhadap diri sendiri. Jadi kalau kamu pernah berpikiran negatif, berpikiran itu gimana Bu? Apalah saya, aku ini apalah Allah ya, sarak kuaci, gitu kan? Sarak kuaci gitu. Itu artinya kita tidak berpikir positif terhadap diri. Ya, jadi pada pertama kita tuh seharusnya berpikir positif, tapi nyatanya kita enggak terhadap diri. Itu adalah salah satu ciri kita mengalami gangguan secara mental. Ya, kesehatan mental kita ada masalah. Yang pertama. Terus yang kedua, kita itu harus mampu menghadapi tantangan dalam hidup. Ya, semua masalah yang ada seharusnya kita bisa hadapi. Semua yang menimbulkan stres, orang kita stres itu harus kita bisa hadapi. Tapi kalau kita tidak mampu untuk menghadapi itu, melakukan hal-hal yang ya itu tadi, kita stres tapi nggak mau makan berhari-hari, kita stres nangis berkepanjangan, takut berkepanjangan, cemas, itu adalah masalah dari gangguan mental yang harus ditangani. Kemudian selanjutnya ada yang lain, baru kita mengalami gangguan mental, kita tuh ngerasa hidup kita kayak nggak bahagia dan tidak produktif. Jadi kayak bangun tidur kayaknya hampa, kayaknya nggak mau ngapa-ngapain, kayaknya nggak happy, kayaknya tuh ada yang mau disedihkan, tapi saya nggak tahu ini apa ya. Seperti itu Ibu. Nah, kalau memang ada gejala seperti itu sudah masuk ke ciri-ciri kita ada masalah secara psikologis, perlu penanganan. Jadi poin penting sekali. Berarti memang harus kita membuat diri kita tuh sebisa mungkin selalu berpikiran positif ya. Berpikir positif ya. Berpikir positif bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga berpikir positif terhadap orang lain ya, orang lain, teman kita atau memang orang di sekitar. Iya, orang-orang di sekitar kita. Bahwasanya berpikiran buruk itu sangat berdampak buruk bukan untuk diri kita, untuk kesehatan juga dan serta untuk orang-orang di sekeliling kita ya Bu ya. Kita berpikir kok gitu sama aku. Nah, kita sudah berpikir duluan kan. Padahal belum tentu kasusnya seperti itu kan. Oke. Salah satu gangguan mental, panic attack dan anxiety yang dimaksud dari gangguan tersebut itu apa? Dari statementnya ini. Statement yang dua ini Bu, panic attack sama anxiety. Oke, panic attack atau serangan panik. Ya, anxiety atau kecemasan. Anxiety itu anxiety disorder. Jadi itu adalah hal yang berbeda. Kalau panik, serangan panik itu kita merasakan ketakutan tapi nggak jelas. Penyebabnya apa? Tiba-tiba muncul mendadak, tanpa di luar, nggak ada angin, nggak ada hujan. Kok tiba-tiba jantung saya berdebar-debar kencang, terus kayak nafas tuh kayak sesak-sesak, kayak rasa takut gitu. Tapi nggak jelas itu apa. Nah, itu dikatakan serangan panik. Bahkan ada orang yang serangan panik ini sampai kayak tercekik sini, kayaknya ini udah sekarang mau aku nih. Ada yang kayak gitu gejalanya sampai segitu ya. Ya, padahal terjadinya cuma beberapa menit. Ada sih dalam kasus tertentu bisa jadi berjam-jam. Nah, tapi kalau yang anxiety atau gangguan kecemasan itu adalah perasaan ketakutan, ya, perasaan ketakutan, perasaan cemas. Nah, tapi dia ini apa ya? Bisa kita tahu penyebabnya. Misalnya kita fobia. Karena fobia kan, nah fobia di tempat keramaian,
fobia berada di tempat ketinggian, fobia sama binatang ini, gitu. Itu yang dikatakan anxiety. Jadi seperti itu, Cak. Kau pernah nggak ngalamin HDHD? Kayaknya pernah sih pas mau tanding. Nah, kalau kita mau bertanding itu, Ca, itu bukan panik. Karena kita jelas objeknya. Apanya, pengaruhnya menyebabkan kita takut itu jelas. Karena kita mau tampil, nervous, itu masuk ke kecemasan. Bukan panic disorder. Panic disorder itu kita tuh lagi ngapain, tiba-tiba kayak langsung serangan takut muncul gitu. Nah, tapi nggak takut, kita takut, tapi nggak tahu takutnya kenapa. Itu bedanya. Kita nggak tahu tiba-tiba kayak takut, nah jadi nafas kita tuh langsung tersengal-sengal kayak sesak, jantungnya duduk-duduk kencang gitu. Terus kayak memang shock gitu. Biasanya itu karena faktor terlalu capek, stres, ya, terus banyak pekerjaan atau tugas-tugas banyak kok kasus-kasus seperti itu.